dan belum pernah hidup bersama dengan Kristus, dia belum pernah mengerti apa kuasa perubahan itu. Saudara-saudara, waktu Kristus diberikan Allah kekuatan untuk keluar daripada kematian, maka kematian Yesus Kristus menjadi kematian satu-satunya yang mematikan segala kematian. The only death to put all death to death. Kematian satu-satunya yang mematikan semua kematian, itu adalah kematian Yesus Kristus. Dan dia bangkit pula daripada kematian, menyatakan dia adalah hidup yang kekal. Saudara-saudara, dua tempat di dalam kitab suci. Yang satu itu berada di dalam Timotius. Yang satu lagi berada di Ibrani pasal 7 ayat ke-16. Itu memberikan penghiburan yang luar biasa. Yesus mengalahkan kematian melalui kuasa hidup yang tidak berkebinasaan. Saudara-saudara, peneng hui hai de seming, undestroyable life. Satu kuasa hidup yang tidak berkebinasaan, atau kuasa hidup yang tidak mungkin dirusakkan, kuasa hidup yang tidak terhingga. Di dalam terjemahan Mandarin, langsung di dalam Ibrani pasal 7:16 dikatakan, "Wu qiong zi sengming de damen," kuasa besar daripada hidup yang unlimited. Nah, saudara-saudara, hidup infinity, hidup tidak terbatas, itu mempunyai kuasa tersendiri. Dan dari situ kita mengerti bagaimana kita boleh menerima Yesus satu orang mengganti beratus-ratus, beribu-ribu juta manusia yang binasa. Bagaimana kita boleh mengerti dia digantung di atas kayu salib hanya 6 jam. Tetapi akhirnya dia boleh menebus dosa daripada manusia yang harus menuju kepada penganiayaan, atau bukan penganiayaan, hukuman selama-lamanya di dalam kekekalan. Saudara-saudara, di sini kita melihat ada sesuatu rahasia. Menurut matematika, infinity dibagi 100 juta. Akhirnya adalah tetap infinity. Infinity dikurangi beribu-ribu juta, tetap sisanya adalah infinity. Ini adalah satu-satu kemungkinan bagaimana hidup Kristus satu orang bisa menjadi penebusan bagi ratusan juta orang. Bagaimana satu orang, satu waktu, dia bisa menanggung dosa dari segala waktu, segala zaman. Adalah satu-satunya kemungkinan dia mempunyai hidup yang tidak terhingga, hidup yang tidak berkebinasaan, hidup yang tidak terbatas. Nah, kuasa di dalam hidup itulah yang mengakibatkan dia bangkit daripada dosa. Kira-kira 20 tahun yang lalu, seorang anak kecil umur kira-kira 13 datang kepada saya. Dia tanya itu begitu tenang, akhirnya bikin saya kaget luar biasa. Baru saya tahu saya sudah umur waktu itu 30-an. Saya juga tidak lebih pintar dari anak umur 13-14. Dia mengatakan, "Pak Stephen Tong, Tuhan itu mencintai saya kan?" Saya bilang, "Iya." "Dia mati buat saya kan?" "Iya." "Mati untuk dosa saya kan?" "Iya." "Jadi dosa saya ditanggung dia?" "Benar." "Dosa Pak Stephen Tong juga ditanggung?" "Iya." "Kalau begitu dia tanggung dosa banyak kan?" "Iya." "Sudah tanggung dosa banyak, lalu dia sendiri akhirnya mati karena begitu dosa banyak yang ditanggung dia?" Saya bilang, "Iya." Lalu dia tanya, "Kalau begitu seluruh dosa dunia yang percaya kepada dia semua ditanggung oleh dia, di seluruh badan penuh dengan dosa?" Saya bilang, "Iya." Lalu dia tanya lagi, "Kalau Yesus sudah menanggung dosa kita semua, seluruh hidupnya penuh dosa, dia kok bisa masuk surga?" Karena waktu itu kita lagi nyanyi, "Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci, dosa tak boleh masuk." Semua nyanyi, senang dengar, khotbah, ngerti. Tapi dia adalah seorang yang berpikir. Saudara-saudara, saya tidak takut 100.000 murid. Cuma takut mereka yang berpikir, dan pikirnya itu kalau tidak beres cilaka. Saudara-saudara, gereja perlu pemikir. Kalau gereja tidak pemikir, tiada teolog, tidak gereja yang kuat. Anak ini pikir, kalau begini dosa tak boleh masuk. Yesus menanggung dosa kita semua. Seluruh dunia dosa ditanggung oleh dia. Seluruh hidup dia penuh dengan dosa. Dia kok boleh masuk? Hah? Ini orang kecuali. Ini orang yang diberikan dispensasi khusus. Ini orang khusus begitu. Bagaimana jawabnya?
Saya mulai memikirkan hal ini. Dan akhirnya jawaban tetap kembali kepada kitab suci. Di dalam hidup Kristus ada kuasa yang tidak terbatas. Karena sifat ilahi apa dia. Yang jelma menjadi manusia. Jadi sifat ilahi dan sifat manusia. Kedua sifat dalam satu oknum ini. Menjadikan dia melebihi semua pendiri agama. Saudara-saudara. Tidak ada kuasa seperti ini dalam Konghucu. Tidak ada kuasa seperti ini di dalam Buddha. Tidak ada kuasa seperti ini di dalam Muhammad. Tidak ada kuasa seperti ini di dalam pendiri-pendiri agama yang lain. Hanya Kristus adalah Allah. Jelma menjadi manusia. The only being with the two natures. The only man in the history with the deity. Sifat ilahi yang tidak terhingga ada pada dia. Itu sebab pada waktu kematian yang menjadi upah dosa engkau dan saya. Semua kuasa kematian seluruhnya timpa kepada dia. Tetap adalah infinity over 10 million, 10 billion. Still equal to infinity. Satu-satunya kemungkinan. Satu-satunya oknum. Yang mengalahkan semua kematian. Menanggung semua dosa. Tetap hidup kembali. Adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita mengatakan puji Tuhan. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Haleluya. Dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Di dalam tubuh seperti engkau dan saya. Menerima kematian, menanggung dosa yang seharusnya menimpa binasa kepada engkau dan saya. Diterima oleh dia. Dan akhirnya melalui kuasa ketidakterbatasan daripada hidup Allah. Sifat ilahi itu. Dia akhirnya mengalahkan semua kuasa dosa. Dan dia bangkit pula. Nah ini yang diartikan di sini. Yaitu yang dikerjakan di dalam Kristus. Kuasa Allah. Yang membangkitkan Kristus dari kematian. Memberikan satu hidup yang bangkit. Untuk menjadikan dia Raja gereja. Nah saudara-saudara. Mari kita mengerti gereja seperti ini. Gereja bukan gedung. Gereja bukan organisasi. Gereja bukan sesuatu yang kelihatan. Gereja bukan organ yang bagus. Gereja bukan piano yang hebat. Gereja bukan banyak kursi. Gereja adalah orang-orang yang dari dosa dikeluarkan oleh Allah. Yang dari dunia yang binasa dipanggil oleh Allah. Dan digabung ke dalam diri Kristus. And Kristus. Di dalam Kristus. Di mana Kristus ada kepalanya. Kepala apa? Kepala daripada kehidupan. Yesus Kristus adalah kehidupan apa? Kehidupan yang sudah mengalahkan kematian. Dan di situ kuasa Kristus yang sudah mengalahkan kematian diberikan kepada gereja. Itu namanya kuasa Tuhan berada di dalam tubuh Kristus. Puji Tuhan. Nah kalau kita mengerti seperti ini, kita tidak pernah perlu takut kepada penganiayaan, tidak perlu takut kepada penggodaan, tidak pernah takut kepada akan kematian yang menjadi ancaman bagi kita hidup di dalam dunia. Nah saudara-saudara, yang kita katakan oleh orang biasa selalu pikir ini terlalu abstrak, ini tidak real, dan ini tidak relevan. Padahal saya berkata kepada saudara, sebagai seorang reform, semua yang dijanjikan oleh Tuhan adalah semua yang bisa kita alami. Itu real, itu praktis, dan itu sungguh-sungguh tidak bisa katakan abstrak. Saudara-saudara, hidup kekal itu abstrak. Tidak. Sekarang ada di diri kita. Sehingga kita setelah mati kita langsung menuju kepada Tuhan. Kita tidak takut. Iman itu abstrak. Tidak. Iman memberikan kekuatan kepada kita. Kuasa kebangkitan itu abstrak. Tidak. Itu membuat gereja bisa mengalahkan penganiayaan. Itu bukan abstrak. Itu real. Saudara-saudara. Justru Tuhan mempermainkan orang komunisme. Di dalam abad ke-20. Mereka yang tidak percaya dunia rohani. Mereka yang hanya percaya kepada dialektikal materialisme. Dan percaya kepada semua dialektikal method. Di dalam perkembangan monistik materialism. Akibatnya ada mereka harus mengetahui. Ada kuasa rohani yang lebih besar. Dari kuasa materi. Di dalam gereja. Saudara-saudara. Pemimpin-pemimpin. Dari orang-orang yang menganiaya gereja. Di dalam hati mereka. Mereka mengetahui ada sesuatu kekuatan di gereja. Yang tidak boleh dihina. Yang tidak bisa dipadamkan. Yang tidak bisa dipatahkan. Yang tidak bisa dimusnahkan. Saudara-saudara. Mengapa
orang Kristen tidak sampai 2,8 juta pada tahun 49. Sekarang di RRT menjadi 83 juta. Apa sebab? Apa yang menjadikan itu? Itu hal-hal di dalam dunia yang mempelopori teori komunisme materialistik.